itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini saudara-saudaraku, jadi udah Tuhan dari semua orang. Dari kebangkitannya dia Tuhan. Dan bukan Tuhan satu orang, satu bangsa, satu suku. Tuhan bagi semua orang. Pulih kembali apa yang sudah dia tinggalkan. Ini, jadi harus jelas saudaraku, kapan dia manusia, kapan dia kembali jadi Tuhan. Seandainya manusia tidak mengalami hilang berdosa, maka Yesus itu tidak harus menjadi manusia. Dia akan tetap dalam posisinya. Tapi dalam proses keselamatan, firman itu harus menjadi manusia dan namanya Yesus. Saya persilakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sering sekali selalu masih dipertanyakan, masih dipersoalkan bagaimana Yesus itu manusia, Tuhan, dan banyak tidak mengerti, saudara-saudaraku, dan pengertian yang tidak lengkap itu sangat merugikan. Jadi harus pengertiannya dengan lengkap supaya kita tidak rugi. Apakah dia, Yesus itu manusia? Ada benarnya, tetapi itu dalam saat yang tertentu, bukan dari ciptaan awal dan begitu selamanya. Apakah dia Tuhan? Iya, sangat benar. Tetapi itu juga di dalam saatnya, dan ada saatnya dia memang mengambil rupa manusia. Itu jelas sekali dari firman Tuhan. Tapi karena tidak semua secara lengkap diketahui, akhirnya mereka tidak mengerti. Dan seringkali ada jalannya untuk berdebat, tapi ada juga jalannya untuk supaya merendahkan, dan supaya pengikut Yesus itu boleh diusahakan supaya lemah, bahkan supaya mundur, supaya murtad. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus mengerti. Jadi kita harus mengawali dulu dari Filipi pasal yang kedua. Itu penting membuka pengertian. Filipi pasal yang kedua kita akan baca mulai ayat yang kelima biar sangat jelas kita lihat. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi pada awalnya dia adalah rupa Allah, setara dengan Allah. Ini jelas sekali tertulis, bukan bikin-bikinan, bukan karangan kita. Tapi yang menulis ini dengan pimpinan Roh Kudus, maka jadilah Alkitab kita ini secara utuh. Jadi segala yang tertulis dalam Alkitab ini tertulis ada dalam penguasaan Roh Kudus bagi yang menulisnya. Jadi Yesus itu pada awalnya setara dengan Allah. Tapi kita memperhatikan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di dalam hal inilah, kalau tadinya posisi ada setara dengan Allah dan adalah Allah, tapi saya sudah dia mengosongkan dirinya, saat itulah dia sudah menjadi manusia. Ini saudara-saudaraku harus menjadi pengertian yang sesungguhnya. Untuk apa menjadi manusia? Meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, untuk meninggalkan kealahannya. Untuk apa? Adalah di dalam proses penyelamatan manusia, membebaskan dari penguasaan iblis setan, dan juga manusia supaya dibebaskan dari maut. Jadi Yesus harus melawan dua hal dalam kemanusiaannya, melawan semua pekerjaan iblis dan melawan kuasa maut. Ini saudara-saudaraku harus dikalahkan. Mengalahkan iblis, Yesus tidak melawan secara perang paksaan, tidak. Tapi justru melawan dari hal mengadakan satu tindakan di dalam satu aksi, atau aksi dia mengadakan perlawanan lewat aksi. Jadi kalau pada mulanya Lucifer dia adalah malaikat yang bersama dengan Allah. Walaupun secara eksplisit tidak langsung nyata sekali dikatakan, tetapi dalam Yesaya pasal yang ke-14 dia disebutkan menyombongkan diri dan ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa, itu Allah
Ini yang pertama kita akan perhatikan. Saya mau baca Yesaya pasal 14 mulai ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini saudara-saudaraku, dia ingin membuat satu tahta dan dia ingin untuk menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Allah pencipta itu. Saudara-saudaraku, inilah pada awalnya. Dalam posisi ini, Allah itu kita boleh katakan Yesus belum ada di dalam posisi sebagai manusia. Karena pada mulanya Allah itu dia di dalam dia ada roh Allah. Allah itu juga ada berfirman. Jadi yang kita tahu posisi Allah itu adalah Allah yang punya roh dan Allah yang berfirman. Inilah yang kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ini sesudah terjadi kejatuhan dari Lucifer. Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sejauh ini kita lihat pada mulanya Allah, jadi Allah. Baru ayat yang kedua kita bisa melihat tambahan ada roh Allah. Dalam ayat yang ketiga kita boleh melihat tambahan lagi, berfirmanlah Allah. Jadi tiga inilah keberadaan Allah pada saat itu. Allah, roh Allah, dan firman Allah. Ini semua punya kuasa. Jadi Allah punya kuasa, roh Allah punya kuasa, firman Allah juga punya kuasa. Itu sebabnya menciptakan manusia, Allah berkata, kita akan baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah di sini ada Allah banyak? Bukan, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita lihat di sini dari awal, ya Allah, roh Allah, ya firman Allah. Nah, harus begitu, saudaraku. Nggak boleh lari-lari dan bikin-bikin dan tambah-tambah. Jadi apa yang tertulis ya itu kita ikuti. Jadi Allah, ada roh Allah, ada firman Allah.
Nah inilah, itu sebabnya kalau manusia digambar serupa dengan Allah juga, manusia itu punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Ada juga 3 di dalam kehidupan manusia ini. Jadi kita ini kelebihannya dari binatang, ada punya roh. Binatang punya tubuh, punya jiwa, tapi tidak punya roh. Tapi karena kita ada pertigaannya, yaitu kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita juga punya roh. Jadi Allah, rohnya itu melayang-layang di atas permukaan air. Baru berfirmanlah Allah, jadilah, maka segala sesuatu jadi. Itulah keberadaan Allah pada mula pertama dalam menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini saudaraku. Jadi kalau kita tadi sudah baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Siapa yang berbicara? Allah. Dengan siapa? Ya dengan rohnya, dengan firman sendiri. Karena itu yang tertulis, itu yang kita lihat. Jadi mereka itu bisa berkomunikasi di sini. Itu sebabnya manusia juga ada dalam kesatuan, tapi kesatuan dari roh, tubuh, dan jiwa. Kesatuan daripada hidup binatang hanya punya tubuh dan jiwa, dia nggak punya roh. Jadi bedanya manusia dengan binatang adalah roh. Dan roh itu adalah langsung dari Allah sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya manusia itu lebih tinggi daripada binatang. Jadi kapan nama Yesus ada? Saudara-saudaraku, pada mulanya nggak ada nama Yesus, nggak ada. Kita belum diberitahu. Kita baru diberitahu dalam waktu terjadinya Natal. Nah, ini kita masih baru bulan Januari. Jadi Natalan baru bulan yang lalu. Saya mau ajak kita membaca Matius pasal yang pertama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu adalah sewaktu Natalan orang Kristen. Nah ini sebelumnya dia apa? Firman. Ini yang harus dimengerti. Dan nama Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Kalaupun Allah ataupun Yesus mengambil rupa manusia, ya,
itu melalui proses ini, kelahiran ini. Itu caranya menjadi manusia. Jadi dia mengambil rupa manusia dengan proses kelahiran ini. Jadi Yesus itu adalah perpaduan dari Roh Kudus dan firman Allah. Roh Kudus dan firman Allah. Firman diterima juga oleh Maria dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia mengandung dan melahirkan, namanya Yesus. Kenapa namanya Yesus? Itu namanya arti juru selamat. Matius 1 tadi ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu adalah nama daripada juru selamat. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi firman menjadi manusia, namanya Yesus. Artinya Yesus juru selamat. Maka saat itulah sudah ada perubahan. Pada awalnya, pada mula sekali, Allah, Roh Allah dan firman Allah. Maka sesudah kelahiran Yesus, sudah berubah menjadi Allah, Roh Allah dan Yesus. Firman sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah nama Tuhan di dalam kemanusiaannya. Ketuhanan Yesus yang nyata kita lihat, dia bisa mengalahkan iblis. Dia bisa sampai mengalahkan maut. Dia hidup kudus. Dia tidak berdosa. Dia bisa menyatakan kuasanya. Kalau dia berkata, hai angin diam, teduh. Diam dan teduh. Dia mengadakan banyak hal. Lazarus yang sudah busuk 4 hari mati, dia panggil dan hidup kembali. Dia bisa menggandakan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Dia menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dia mengadakan banyak sekali mujizat. Itulah manusia Allah. Walaupun Yesus menjadi manusia, tapi dia bukan manusia sama seperti kita. Dia tetap ada di dalam kuasa Allah itu. Bagaimana dia bisa mengalahkan maut dan iblis? Nah, disinilah. Kalau tadi kita sudah lihat Lucifer itu juga adalah nama iblis, namun Lucifer tidak ada dalam bahasa Indonesia. Maka untuk mengalahkan itu, Yesus tidak perang bunuh-bunuhan, tidak. Tapi kalau iblis ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa,
Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 14 itu, justru Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Nah inilah. Jadi Lucifer ingin meninggikan diri, menyamakan dengan yang Maha Kuasa. Yesus justru merendahkan diri, meninggalkan kealahannya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya. Inilah caranya melawan iblis. Jadi bukan dengan kekerasan. Itu sebabnya di dalam Yesus adalah hukum kasih. Musuh juga tidak boleh dibunuh, tapi musuh juga justru harus diberi makan. Inilah bedanya. Jadi dalam Yesus ada kasih. Kalau iblis itu adalah pencuri dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya semua memperoleh hidup. Ini saudara-saudaraku, bagaimana Yesus mengalahkan iblis. Jadi sangat adil, sangat indah, sangat luar biasa. Tidak ada peperangan. Benar, dia adalah raja damai. Semua terselesai. Dosa diselesaikan. Iblis dikalahkan. Tapi tidak ada kekerasan. Nah, ini luar biasa. Makanya Yesus juga disebut raja damai. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi mengikut Yesus di dalam damai, di dalam kasih, di dalam memberi roh kehidupan. Itu sebabnya bahwa kita harus meningkat dari agama Taurat. Dalam agama Taurat ada harus diperiksa kekurangannya, ya. Bahkan di situ ada hukum rajam, lempari batu. Ada hukum potong tangan. Ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi semua boleh dengan kekerasan. Tetapi di dalam Matius pasal yang kelima, kepada kita disebutkan kita semua harus lebih baik dari agama Taurat. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi harus lebih indah dari main hukum tadi. Harus lebih indah dari hukum rajam tadi. Itu sebabnya kadang orang Farisi ahli Taurat membawa orang berzina. Menurut kami ini orang harus dirajam.
menurut kamu bagaimana? Yesus begitu halus menjawab, ya okelah, tapi siapa dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakanlah dia melempari dia. Biarlah dia yang terdahulu melempari dia dengan batu. Rajam dia. Maka mulai satu persatu pergi. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa mulai dari dia lahir. Semua manusia tidak ada lagi yang benar. Manusia sudah berbuat dosa. Itu sebabnya, saudaraku, pengiringan kepada Yesus harus lebih benar dari ahli Taurat. Di dalam ahli Taurat hanya menunjuk mana salah, mana benar. Tapi kalau di dalam Yesus, dia menyatakan cinta kasih. Dia menyatakan rela mati untuk keselamatan dunia ini. Dan caranya mengalahkan adalah dengan kebenaran, dengan cinta kasih. Kejahatan dilawan dengan kebaikan. Ini saudaraku, hukum Taurat yang merajam, yang memotong, yang bisa membunuh, dilawan dengan hukum kasih. Sehingga iblis itu adalah pembinasa. Tapi Yesus adalah rela mati dan dia adalah dalam kasih. Inilah kita harus mengerti. Dan untuk dia boleh mati, saudara-saudaraku, dia harus meninggalkan kealahannya itu. Karena kalau dia dalam kealahannya sepenuh nggak bisa mati, nggak bisa dihukum. Tidak bisa. Itu sebabnya dia mengosongkan diri. Ini harus mengerti ini. Semua harus mengerti. Jadi dia untuk menjadi juru selamat, dia harus mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ini saudara-saudaraku. Dan untuk mengalahkan maut dan mengambil kunci maut. Karena waktu semua manusia sudah berdosa, kunci maut itu sudah ada di tangan iblis. Jadi ini harus diambil, harus direbut. Bagaimana Yesus mengambil itu? Dia harus masuk ke dalam maut. Dalam maut itu masuk dalam kematian. Kalau dia tidak meninggalkan kealahannya, dia nggak bisa mati. Dia nggak boleh masuk ke alam maut. Maka ditinggalkan itu semua. Baru dia masuk ke alam maut. Dan buktinya dia mengalahkan maut. Maut tidak bisa pegang dia. Itu sebabnya pada hari ketiga dari dia masuk ke sana, dia bangkit lagi. Dan itulah kemenangan Yesus Kristus. Dan saat disitulah dikatakan kebangkitan itu adalah mengalahkan maut. 1 Korintus pasal 15 kita akan baca ini. Kiranya boleh berkat bagi semuanya dari firman. Dan semakin terjadi kegerakan rohani akhir zaman, banyak jiwa diselamatkan. Saya baca saja mulai 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ini adalah orang-orang yang sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali tidak harus mati. Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi tinggal diubah.
52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diobat. Jadi orang-orang mati akan dibangkitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena maut itu tidak bisa lagi mengikat orang-orang benar. Hanya Yesus sebagai yang pertama, dan nanti orang-orang benar akan mengikut. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan dari maut hanya ada pada Yesus Kristus. Kunci maut ada di tangan Dia. Itu di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Nanti kita baca. 58 sekarang. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi orang yang sudah dilepas dari kuasa kematian saat dia hidup adalah tubuh yang berdosa dikubur lewat baptisan. Baru orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah kehidupan yang sudah ditebus, nah itulah beribadah dan mengasihi Tuhan, dan itulah melayani Tuhan. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita sudah lihat bagaimana Yesus mengalahkan iblis, bagaimana Yesus mengalahkan maut. Ya, dia harus masuk menjadi manusia supaya dia bisa mati. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita lihat kemenangannya dalam kitab Wahyu pasal 1 tadi ayat 17-18. Wahyu pasal yang pertama ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sekarang pertanyaan, kapan Yesus kembali kepada kealahannya? Nah ini harus jelas. Tadi proses keselamatan, dia harus meninggalkan kealahannya, dia harus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah untuk mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Dan sudah selesai, maka dia bangkit. Saat itu kebangkitan itu adalah
termasuk pemulihan kembali kealahan Yesus. Nah, ini semua harus bisa melihat dengan jelas. Jadi tidak asal-asalan, supaya mengerti kenapa harus mati. Sampai begitu mengerikan, dan orang berkata Tuhan yang hanya kolor-kolor. Nah, ada yang berkata begitu. Lebih dari itu, dia harus mati tergeletak, dan dia harus masuk dalam maut untuk mengalahkan maut itu. Jadi belum semua kalau hanya bilang Tuhan mereka pakai kolor. Bukan, tidak hanya begitu. Mati tergeletak. Ini saudaraku. Tapi dia bangkit lagi. Inilah. Dalam Kisah Rasul pasal 1, kita akan baca ini atau pasal yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan ajak kita memperhatikan mulai ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi disinilah bahwa Yesus ada terlebih dahulu dari Daud. Hanya pada saat itu namanya bukan Yesus, Firman. Karena nama Yesus adalah nama kemanusiaannya. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini sekarang bukan lagi seluruh Israel, semua manusia di dunia. Jadi kalau saya terjemahkan begitu, jadi seluruh manusia yang ada di dunia, ya, dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Diurapi, dia sudah menjadi juru selamat. Sesudah dikalahkannya maut dan iblis, maka Allah membangkitkan dia dan kembali. Sewaktu Yesus meninggalkan kealahannya itu, kepada siapa ditinggalkan? Ya kepada Bapa di surga. Tapi setelah selesai proses penyelamatan dan mengalahkan maut dan iblis, Allah memberikan kembali kealahan itu. Nah, ini perubahan saudara-saudaraku. Yesus kembali kepada kealahan. Ketika mendengar, saya baca 36 lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku? Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, pemberitaan sesudah kematian Yesus bahwa keselamatan hanya dalam nama Yesus Kristus, semua harus disatukan kepadanya lewat baptisan.
baptisan kepada kematian Yesus yang mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Itu sebabnya orang yang dibaptis, dia sudah mati dalam kematian Tuhan dan dia bangkit dalam hidup yang baru. Itu saudaraku keselamatan. Dan selanjutnya sampai pun kapan, itulah inti pemberitaan firman. Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat 34 mulai. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, mengamalkan kebenaran kepadanya, berkenan kepadanya. Iya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini saudara-saudaraku, jadi udah Tuhan dari semua orang. Dari kebangkitannya Dia Tuhan, dan bukan Tuhan satu orang, satu bangsa, satu suku. Tuhan bagi semua orang. Pulih kembali apa yang sudah Dia tinggalkan. Ini jadi harus jelas saudaraku, kapan Dia manusia, kapan Dia kembali jadi Tuhan. Seandainya manusia tidak mengalami hilang berdosa, maka Yesus itu tidak harus menjadi manusia. Dia akan tetap dalam posisinya. Tapi dalam proses keselamatan, firman itu harus menjadi manusia dan namanya Yesus. Saudaraku, nama Yesus itu bukan nama siapa-siapa. Itu nama Allah sendiri juga. Ya. Itu sebabnya biarpun Yesus itu, saudara-saudaraku, Dia menjadi manusia, tapi ada tetap pekerjaan Allah dalam Yesus itu. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini adalah doa Yesus sesudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia menyerahkan anak-anak Tuhan itu semuanya kepada Bapa di surga. Atau biar semuanya jelas, kita baca mulai ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus selesai mengerjakan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Satu, untuk mengalahkan maut. Satu lagi, mengalahkan iblis. Bahkan satu lagi, untuk manusia menjadi teladan firman yang hidup. Nah, jadi tiga ini, dua dikalahkan, satu meninggalkan teladan. Yang dikalahkan adalah maut dan iblis.
Dan firman yang menjadi manusia itu adalah teladan. Itu sebabnya pengikut Yesus harus semakin penuh dengan kasih. Bukan peperangan, bukan main balas, bukan main hakim. Tidak lagi. Tapi menunjukkan kasih Bapa. Selanjutnya ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi dari manusia yang mau mengikut Tuhan, yang mau percaya, ada doa khusus dari Yesus. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus itu adalah nama yang diberikan dari sorga. Dan nama itu adalah nama Bapa sendiri. Dipakai Yesus untuk proses keselamatan. Saudara-saudaraku, di bumi ini kalau dibawa-bawa nama, banyak yang marah. Kamu jangan bawa-bawa nama saya, gitu saudaraku. Tapi kalau Yesus jelas sekali dalam proses keselamatan itu, dia bawa nama Bapa. Jadi sangat indah. Kalau ada yang menghina-hina Yesus, yaitu terserah dialah. Bagi kita, saudaraku, kita harus yakin. Nah, nanti kita baca Filipi pasal 2. Tapi sekarang masih ayat 12. Dari Yohanes 17 ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi proses keselamatan sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan, dan maut sudah dikalahkan. Tinggal menunggu proses dunia ini dan orang-orang yang akan diselamatkan. Dan nanti semua akan masuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Siapapun yang saat sekarang ini mengolok, menghina, tapi nanti bagaimanapun dalam penghakiman yang sangat dahsyat, melebihi penghakiman di bumi ini, yang tampil di sana berkuasa menentukan semuanya adalah Yesus Kristus. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa membantah. Iblis saja sudah kalah, maut saja sudah kalah, masa manusia ada kuasa sudah tidak ada. Ini saudaraku. Dan saat itu kita akan baca dalam Filipi 2 itu, ayat yang ke-8 mulai. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita mau sama-sama baca dulu ayat 9. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saat sekarang saudaraku, mereka yang mau diselamatkan, mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan tidak bisa lagi dibendung sampai tertutup pintu kemurahan, sampai cukup jumlah orang yang diselamatkan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita bersyukur, dan kalau kita ada di dalam makin bersungguh-sungguh. Karena apa? Kasihan saudaraku kalau yang sudah duluan jadi terbelakang. Iya, kalau masih bisa masuk. Kalau terbelakang akhirnya nggak bisa masuk, kasihan. Bahkan saya sudah sampaikan dan sudah ada di YouTube kita, orang yang sudah begitu megah bisa diturunkan. Contoh dari Wasti itu. Nah, itu gereja itu saudaraku. Contoh dari sepertiga bintang-bintang di langit. Itu adalah orang-orang rohaniawan. Karena itu adalah bagian anak-anak Abraham yang dipermuliakan, bukan seperti pasir. Ini saudara-saudaraku, dan orang-orang yang terdahulu jangan sampai terbelakang. Tapi biar kita semua adalah yang diberkati oleh Tuhan. Makin banyak berdoa, makin banyak bersaksi bagi Tuhan, makin setia mengasihi Tuhan, melaksanakan kebenaran firman, sampai kita mengalami kedewasaan rohani, tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Mari kita mau datang